Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nova Alfian Tapanggalo. Kali ini saya akan menemani teman-teman di dalam kegiatan praktikum mata kuliah Teknik Aplikasi Pestisida Nabati. Seperti kita ketahui bersama bahwa pestisida nabati atau disebut PESNAP ini berbahan aktifnya bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti akar, daun, batang, atau buahnya. PESNAP ini adalah suatu zat yang dapat bersifat racun yang dapat menghambat suatu pertumbuhan atau perkembangan serangga, tingkah laku, perkembangbiakan kesehatan serangga, mempengaruhi hormon, menghambat makan, membuat mandul, sebagai pemikat, penolak, dan aktivitas lainnya yang mempengaruhi OPP atau hama. Adapun keuntungan dari penggunaan PESNAP sendiri, yang pertama, relatif mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas. Kemudian, bersifat mudah terurai karena terbuat dari bahan alami atau nabati, sehingga tidak mencemari lingkungan. Ketiga, relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya mudah hilang. Keempat, bersifat pukul dan lari, yaitu apabila diaplikasikan akan membunuh hama pada waktu itu juga, dan setelah hama terbunuh, residunya ini akan cepat menghilang di alam. Yang kelima, tanaman akan terbebas dari residu pestisida tentunya dan aman untuk dikonsumsi. Ini adalah keuntungan penggunaan PESNAP atau pestisida nabati. Nah, apa dampak penggunaan dari kalau kita menggunakan pestisida sintetis atau secara kimiawi? Tadi ada keuntungan penggunaan PESNAP. Dan sekarang ada dampak negatif dari penggunaan pestisida sintetis. Apa dampaknya kalau kita menggunakan pestisida secara kimiawi? Nah, pertama, kasus keracunan lebih dari 400.000 kasus dilaporkan per tahunnya, sekitar 1,5% diantaranya mengakibatkan fatal. Nah, kemudian polusi lingkungan atau terkontaminasinya air tanah, udara dalam jangka panjang terjadi kontaminasi terhadap manusia dan kehidupan lainnya. Tiga, perkembangan serangga ini menjadi resisten, resugen, ataupun dia toleran terhadap pestisida, khususnya yang kita aplikasikan. Nah, yang keempat akan terjadi dampak negatif lainnya. Kebalikan dari penggunaan dari pestisida nabati. Dampak dari penggunaan pestisida sintetis. Nah, berdasarkan dasar teori tadi, maka tujuan dari praktikum kali ini adalah agar praktikan dapat mengetahui cara pembuatan pestisida nabati dan cara pengaplikasiannya di lapangan dan di lab dengan benar dan baik ya. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan, ini ada dua penggunaan alat. Ini ada dua alat yang akan kita gunakan. Ya. Untuk alat yang di lapangan, alat yang kita gunakan adalah penumpang kayu, ada endok plastik, saringan, parang atau pisau, kemudian ada chemsex sprayer. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan dalam pembuatan PESNAP di lapangan dan untuk pengaplikasiannya di lapangan. Chemsex sprayer ya. Nah, ini adalah alat-alatnya. Alat-alatnya sangat simpel dan mudah didapatkan. Nah, kemudian ada alat yang akan kita gunakan di laboratorium. Ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan dalam pembuatan PESNAP di laboratorium, itu ya, secara kental ya. Ini biasanya kita gunakan dengan ada di lab.
Nah, apa alatnya yang kita gunakan? Ada oven, kemudian ada blender, kemudian ada shaker, tari, kemudian ada elemer, kemudian ada baker glass. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan di dalam pembuatan chestnut secara kental ya. Ada kental. Nah, bahan yang kita gunakan di dalam pembuatan chestnut sendiri adalah ada mbah, ada dalam babadotan, kemudian ada gulai, kemudian ada tanaman kunyit, kemudian ada oles, kemudian ada etanol dan metanol. Etanol dan metanol ini kita gunakan sebagai bahan campuran di pembuatan di laboratorium. Nah, cara kerja untuk pembuatan pestisida tadi dilakukan. Yang pertama, haluskan bagian tanaman yang akan kita gunakan. Entah bagian tanaman dari akar, daunnya, batangnya, buahnya. Maka kita akan haluskan. Haluskan ya teman-teman. Nah, setelah seluruh bagian tanaman ini benar-benar halus, maka kita lanjutkan dengan perendaman. Perendaman dengan air bersih ya, dengan perbandingan 1000 gram per 10 liter air selama 1 kali 24 jam. Jadi perendamannya ini dilakukan selama 1 kali 24 jam ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah untuk pembuatan pestisida nabati tembakau ya. Jadi untuk membuat pestisida nabati dengan bahan dasar tembakau, yaitu penggunaannya itu sebanyak 1000 gram per 10 liter air dengan cara direndam atau direbus. Nah, kemudian setelah itu saring campuran itu, campuran serai dan tembakau disaring ya. Setelah perendaman 1/4 jam, maka disaring. Disaring untuk memisahkan ampasnya dan airnya. Kemudian untuk juga disaring supaya dia tidak ikut terbawa di sprayer apa namanya, saringan-saringan untuk di capture sprayer nantinya. Kalau ikut terbawa juga nanti, maka rusak alat capture sprayernya. Makanya perlu disaring. Nah, kemudian untuk cara penggunaannya, campuran cairan serai dan cairan tembakau yang sudah disaring dicampur ya. Kemudian sabun, diberikan sabun colek atau sabun rinso. Nah, gunanya itu sebagai perekat anti lapisan minyak pada serangga hama dan diberikan dengan dosis dengan takaran 1 sendok makan tiap kali aplikasi per 1 tangki sprayer. Jadi 1 sendok makan ini tidak penuh ya, tidak sampai penuh. Pokoknya dia rata dengan 1 sendok makannya itu. Kemudian per 1 tangki. Ya. Jadi untuk tiap tangki itu berisi 14 liter ya. Dibutuhkan banyak 20 ml tambah makan itu ya. Sendok makan sabun tadi. Nah, kita lanjut. Nah, untuk cara menerapkannya, aplikasinya ini adalah dengan cara pastinya tentunya disemprot ke tanaman yang terkena hama atau penyakit. Jika serangan dari OPT maka lakukanlah penyemprotan dengan bertahap sampai OPT-nya hilang. Nah, tadi itu yang saya jelaskan tadi itu adalah cara pembuatan chestnut di lapangan. Nah, sekarang kita adalah cara kerja pembuatan chestnut ekstrak secara pasta ya. Jadi chestnut juga tapi secara pasta. Ini kita lakukan di laboratorium. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, sama tadi kita lakukan. Cara pertama yang sama. Bagian tumbuhan dikeringkan atau kita open. Ya. Kemudian setelah kering, bagian tumbuhan untuk bakar, untuk batang, daun, buah itu dihaluskan dengan cara ditumbuk tadi
ditunggu atau dibikin atau diblender. Sama tadi ya. Nah, setelah halus, maka diambillah serbuk bagian tumbuhan yang dihaluskan sebanyak 250 gram dan dicampurkan dengan 1 liter larut metanol ataupun metanol. Tadi kan 1000 gram per 10 liter. Kalau di keadaan lab itu 250 gram per 1 liter larutan etanol maupun metanol. Nah, setelah direndam maka diseker. Setelah perendaman maka diseker selama 3 hari dan malam. Gunanya apa? Untuk menghomogenkan serbuk tadi dan larutan etanolnya. Supaya homogen itu maksudnya untuk tercampur rata. Ya, untuk mencampur antara larutan etanol atau metanol dengan serbuk tadi. Yaitu serbuk tadi bagian akar yang kita haluskan. Nah, setelah diseker, maka sama disaring. Itu kita menggunakan saringan ya, kita menggunakan kertas saring. Kalau di lapangan kita menggunakan saringan, kalau di lab kita menggunakan dengan kertas saring. Gunanya sama, yaitu untuk memisahkan larutan dan ampas serbuk dari bagian tanaman yang digunakan. Nah, setelah disaring, larutan yang sudah tercampur dengan bagian tanaman dimasukkan ke dalam rotari. Nah, untuk memisahkan larutan tadi dan ekstraknya, larutan kentalnya. Jadi kita memisahkan antara larutan etanol dan larutan ekstraknya yang kita gunakan tadi ya, untuk mengambil senyawa yang ada pada bagian tanaman yang kita gunakan. Setelah itu, ekstrak paksa bagian tanaman, akar, batang, atau daun dan buah ini siap untuk kita gunakan. Nah, seperti pada contoh ada pada gambar pada bagian kanan saya. Ini adalah contoh dari pembuatan ekstrak pasta di laboratorium. Nah, sangat simple ya, simple dan sangat mudah sekali untuk kita lakukan dimanapun teman-teman berada. Nah, kita berharap dari apa yang saya jelaskan kepada teman-teman dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menekan lajunya serangan dari OPT pada tanaman budidaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.